Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Chandra Cahyadi. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Lapuran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kaidah pencacahan. Nah, sebelum masuk ke materi, coba perhatikan contoh kasus berikut ini. Misalnya Andi memiliki 3 buah baju, ada merah, biru, dan kuning, dan 2 buah celana, ada putih dan hitam. Nah, berapakah banyak kemungkinan Andi memilih pakaian tersebut? Andi bisa saja memilih baju merah dengan celana putih, atau baju merah dengan celana hitam, atau bisa saja baju biru dengan celana putih, dan seterusnya sampai baju kuning dengan celana hitam. Nah, banyak kemungkinan inilah yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama adalah untuk menentukan banyak kejadian pada suatu percobaan menggunakan tabel dan diagram pohon. Nah, untuk yang kedua, mampu menentukan banyak kejadian menggunakan aturan penjumlahan maupun aturan perkalian. Dalam menentukan banyak kejadian atau kemungkinan yang terjadi, dapat menggunakan 2 cara, yakni menggunakan metode tabel dan diagram pohon. Nah, untuk yang pertama adalah metode tabel. Metode tabel ini digunakan apabila hanya terdapat 2 variabel pada percobaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh kasus sebelumnya. Nah, di sini Andi mempunyai 3 buah baju dan 2 buah celana. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kemungkinan Andi memilih pakaian tersebut? Nah, pertama kita buat tabel, di mana pada posisi baris kita isi dengan warna pada baju tersebut. Pada posisi kolom kita isi dengan warna pada celana tersebut. Nah, kemudian kita pasangkan setiap baris dan kolom ini sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, jadi banyaknya kemungkinan Andi memilih pakaian tersebut ada 6 cara. Nah, itu tadi contoh penggunaan metode tabel pada kasus dengan 2 variabel, di mana variabel yang dimaksud adalah baju dan celana. Namun bagaimana jika variabel yang ada itu lebih dari 2? Jika variabelnya lebih dari 2, maka digunakanlah diagram pohon untuk mencari banyak kejadian tersebut. Nah, metode diagram pohon ini digunakan untuk mencari banyaknya kejadian dengan 2 variabel atau lebih. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh kasus berikut ini. Jadi kita menggunakan contoh kasus sebelumnya dengan sedikit modifikasi. Misalnya Andi memiliki 2 buah baju, ada merah dan biru, kemudian 2 buah celana, ada putih dan hitam, dan alas kaki berupa sepatu dan sandal. Nah, pertanyaannya masih sama. Berapa banyak kemungkinan Andi memilih pakaian tersebut? Langkah pertama menggunakan diagram pohon adalah dengan membuat cabang sesuai dengan jumlah variabel yang ada. Jadi karena ada 2 buah baju, kita buat 2 buah cabang, yakni merah dan biru. Kemudian pada setiap cabang ini kita buat cabang lagi sesuai dengan jumlah celana yang ada. Dan terakhir, pada setiap cabang di celana ini kita buat cabang lagi sesuai dengan jumlah alas kaki, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut ini. Jadi, banyaknya kemungkinan Andi memilih pakaian ada 8 cara. Nah, itu tadi cara mencari banyaknya kejadian pada suatu percobaan menggunakan metode tabel dan diagram pohon. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya ada 2 aturan lagi yang akan mempermudah kalian dalam mencari banyaknya kejadian pada suatu percobaan. Aturan-aturan tersebut adalah ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk yang pertama adalah aturan penjumlahan. Jika suatu kejadian terdiri atas beberapa peristiwa yang berlainan atau saling lepas, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1 cara yang berbeda, dan peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya, maka banyaknya kejadian tersebut dapat dilakukan dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya cara yang berbeda. Nah, mungkin bingung, namun agar lebih mudahnya, coba kita perhatikan contoh kasus berikut ini. Misalnya pada suatu hari Budi ingin membeli cemilan pada sebuah toko. Di toko tersebut Budi melihat terdapat 10 jenis coklat yang berbeda-beda. Kemudian dia juga melihat terdapat 20 jenis
permen yang berbeda-beda. Dan terakhir, Budi juga melihat ada 17 wafer yang berbeda-beda. Jika Budi hanya ingin membeli satu jenis cemilan saja, maka ada berapa banyak cara Budi membeli cemilan tersebut? Kemungkinannya adalah Budi di sini hanya bisa membeli satu jenis coklat, atau satu jenis permen, atau satu jenis wafer. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa tiga kegiatan ini tidak saling berhubungan atau dikatakan saling lepas. Sehingga kita terapkan aturan penjumlahan. Penggunaan aturan penjumlahan ini adalah tinggal kita menjumlahkan banyaknya kemungkinan si Budi membeli coklat ditambah dengan banyaknya kemungkinan si Budi membeli permen ditambah lagi dengan banyaknya kemungkinan Budi membeli wafer. Sehingga kita peroleh 10 ditambah 20 ditambah 17. Jadi, banyaknya cara Budi membeli cemilan tersebut ada 47 cara yang berbeda. Nah, selanjutnya kita beralih ke aturan perkalian. Berbeda dengan sebelumnya, aturan penjumlahan terdiri atas peristiwa-peristiwa yang tidak saling berkaitan atau saling lepas. Aturan perkalian ini terdiri atas peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan, di mana pada peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya. Maka kejadian tersebut dapat dilakukan dengan N1 dikali N2 dikali N3 dan seterusnya cara yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kasus berikut ini. Nah, di sini Tono ingin menempuh perjalanan dari kota A ke kota C. Namun sebelum ke kota C, Tono singgah terlebih dahulu ke kota B. Dari kota A ke kota B terdapat 4 buah jalur yang berbeda. Dan dari kota B ke kota C terdapat 5 buah jalur yang berbeda. Maka berapa banyak cara Tono menempuh perjalanan dari kota A ke kota C? Nah, pada kasus ini dapat kita lihat bahwa untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota C, Tono harus menempuh perjalanan terlebih dahulu dari kota A ke kota B, kemudian dilanjutkan dengan dari kota B ke kota C. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa kejadian-kejadian tersebut ini saling berhubungan atau saling berkaitan. Sehingga kita terapkanlah aturan perkalian. Jadi, banyaknya cara Tono dalam melakukan perjalanan adalah tinggal mengalihkan banyaknya jalur dari kota A ke kota B, yaitu ada 4 cara, dikalikan dengan banyaknya jalur dari kota B ke kota C, yaitu ada 5 cara. Sehingga diperoleh 4 dikali 5 sama dengan 20 cara yang berbeda yang dilakukan Tono dalam menempuh perjalanan dari kota A ke kota C. Nah, berdasarkan pemaparan materi tadi, sudah paham kan? Untuk mencari banyaknya kejadian pada suatu percobaan, kalian bisa menggunakan metode tabel dan diagram pohon. Namun untuk lebih mudahnya lagi, kalian bisa menggunakan aturan penjumlahan untuk mencari kejadian yang saling lepas atau tidak saling berhubungan, dan aturan perkalian untuk mencari kejadian yang saling terkait. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.